kembali lagi ke podcast kita dari kelompok 2. Nah, perkenalkan nama saya Elena Gabriel Suandi dari kelas 10 Usaha Layanan Wisata 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abigail Giovanni, biasa dipanggil Abel. Saya dari 10 Perhotelan 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial yang bernama Halo semuanya, nama aku Leonard Junaidi, aku dari 10 Kuliner 2. Nah, kita bakalan ngebahas hal-hal yang sangat penting sebagai kita sebagai remaja Kristiani. Yes. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas nih bagaimana kita bakalan jadi dewasa dalam segala aspek. Langsung aja kita mulai ya. Oke. Menurut kamu apa sih itu dewasa dan apakah kamu udah ngerasain dewasa itu? Oke, kalau dari aku sendiri sih dewasa itu kayak kita udah bisa menghadapi sesuatu hal tuh bukan dengan sesuatu yang kayak anak kecil marah-marah atau dengan kayak meminta-minta dengan cara paksa. Tapi kalau menurut aku sendiri ya dewasa itu adalah seperti orang yang sudah mampu mengontrol emosinya, sudah mampu mengerti tentang kondisinya. Dan aku sendiri pun aku merasa kayak aku udah merasakan fase dewasa itu gitu. Kalau dari kalian sendiri ya kalian ngerasain juga kah atau bagaimana? Iya sih ngerasain. Tapi itu kan kamu kan bilang kamu udah dewasa. Terus kamu pernah gak sih ketemu sama orang yang kayak dia tuh emosinya tuh nggak bisa dikontrol banget gitu loh, dan dia tuh kayak dia tuh kayak egonya tuh tinggi banget gitu. Kayak masih childish gitu deh. Ya. Dan itu gimana cara kamu menyikapinya? Kalau aku sendiri, itu sering banget sih ketemu kayak gitu. Jadi kayak kitanya pun yang sebagai orang yang bisa kontrol emosi, kita perlu yang jadi orang paling menerima mereka, yang paling bisa handle mereka. Dan handle mereka tuh bukan dengan cara kita kayak mereka marah ke kita marahin balik. Itu sama aja kayak kita ngasih api, ketemu api besar lagi, disatuin bakal besar lagi. Iya, itu betul. Jadi kayak kalau kita ketemu orang yang kayak gitu, lebih baik kita dia biarin mereka ngomong dulu, biarin mereka kayak selesai keluarin emosinya dulu. Setelah emosinya sudah selesai, mereka sudah selesai bicara, baru kita yang berbicara. Dan menurut aku itu lebih enak. Iya, benar. Oke. Kalau itu kan emosi apa sih? Dewasa dalam aspek emosi ya, tapi untuk dewasa dalam aspek lain kamu ngerasain nggak, kayak misalnya spiritual kamu, bagaimana kamu cara semakin pintar gitu, intelektual kamu gitu, pernah nggak sih ngerasain gitu kayak, dan gimana gitu kamu nyikapinnya gitu? Oke, kalau secara aspek lain sih jujur aku merasa kayak ya aku udah berada di level yang berbeda. Karena kalau misalnya kita samain sama waktu SD, pemikiran kita, kepintaran kita pun beda. Kayak zaman SD itu kita masih main-main, kita masih kayak gambar-gambar doang. Tapi kalau sekarang udah dewasa, udah SMP ini kita mulai kayak aku ngerti harus seperti ini, aku ngerti harus seperti itu. Dan kita pun jadi tahu mana yang benar dan yang salah. Terus kalau secara ya kita pun juga punya pemikiran yang lebih dewasa dibanding anak kecil kan. Nah, menurut kamu tuh tantangan terberat dan terbesar sebagai remaja Kristen ini untuk belajar menjadi dewasa dari aspek sikap, pikiran kita, dan juga tindakan kita tuh gimana sih? Kalau untuk tantangan terberat ya, kalau untuk remaja sekarang sih biasanya tantangan terberat itu bukan dari komunitas di gereja, tapi lebih ke lingkungan pertemanan. Iya, Karena memang kayak seperti kita tahu kalau misalnya mereka dalam tanda kutip mereka mudah terpengaruhi, ya mereka akan langsung kayak yuk kita ngerokok, yuk kita main judul dan sebagainya, mereka pasti langsung ikut gitu. Tapi kalau misalnya emang kita kuat secara iman, kita ikut gereja, kita tertanam dalam komunitas di gereja, dan aku rasa kayak kita nggak mungkin melakukan hal itu gitu. Karena kita ngerasain kayak ternyata apa yang Tuhan mau itu tidak sesuai dengan apa yang teman-temanku mau. Iya, nah itu juga harus jadi terang Iya. dari dalam kebenaran kita ya. Betul, jadi kayak kalau misalnya kita udah tahu kebenarannya, ya kenapa kita harus melakukan kesalahan lagi? Iya, gitu. anak kita pun juga diselamatkan kan oleh Iya. Tuhan gitu. Tapi orang sendiri pernah nggak sih kayak terjerumus gitu ke dalam dosa itu, kayak misalnya ikutan ngerokok, ikutan apa gitu, dan kalau nggak pernah gitu, apa yang dosa paling ini banget buat Leo tuh merasa kayak terpuruk banget gitu? Kalau misalnya dari dosa, semua orang pasti berdosa ya. Cuman kalau misalnya terjerumus dalam merokok, minum-minuman alkohol, narkoba dan sebagainya belum pernah. Jujur. Tapi kalau nyontek?
Kalau nyontek itu ya Itu kayaknya pasti kita ngerasain Kita semua lah ya. Iya. Dan itu tuh nggak baik, Nggak baik. benar. Nggak boleh. Jadi ya kalau misalnya kita tahu kita nyontek gak baik ya kita perlu evaluasi. Iya. Jadi nextnya kita belajar lebih baik lagi. Jadi nggak perlu yang namanya nyontek. Gitu. Nah, dari yang orang yang ngerokok nih, orang merokok, orang narkoba, yang orang-orang yang udah terjerumus ke dalam dosa gitu, remaja-remaja Kristen yang terjerumus ke dalam dosa. Menurut Leo, gimana sih kita harus menyikapinya, kayak kasih tahu ke mereka kalau itu tuh nggak baik gitu, cara mengubah hidup mereka gitu, cara kita menjadi terang bagi mereka. Oke, kalau misalnya jadi terang bagi mereka yang melakukan dosa, tentunya kita tidak melakukannya. Ya, Itu step pertamanya. Dan sudah itu kita pun juga bukan kayak cuman melarang mereka kayak stop jangan ngerokok karena itu nggak baik. Kalau cuma seperti itu mereka nggak akan berubah. iya. Dan kita sebagai remaja Kristen pun Tuhan kayak bilang kayak mintalah dalam doa gitu kan, maka akan diberikan kepadamu. Betul. Jadi kita bukan hanya cuman kayak mau dia keluar dari zona yang jahat itu, toksiknya itu, kita juga perlu doain mereka kayak biar orang ini bisa keluar dari apa ya, pergaulan yang nggak baik itu, dengan lebih merokoknya lah, kebiasaan buruknya. Kita perlu berdoa juga untuk mereka, bukan kayak cuma ngajak mereka doang. Karena kalau kita ngajak doang kan berarti sama aja kita ngandelin diri kita sendiri, Iya. ya kan. Sedangkan Tuhan kan pengen kita sama-sama berjalan dengan Dia. Iya. Jadi kita sama-sama berjalan sama Tuhan, kita minta juga bantuan Tuhan biar mereka bisa keluar dari zona yang nggak baik itu. Iya, betul. Berarti gak bisa lepas dari diri mereka sendiri juga kan. Artinya mereka harus punya kemauan untuk merubah diri mereka sendiri Iya. juga gitu. Lanjut ke pertanyaan 3. Rencana Leo apa sih untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa? Plan ke depannya itu apa? Terlebih menjadi dewasa Kristiani gitu, Iya. jangan tiba-tiba malah jadi terjerumus lagi ke dalam dosa gitu. Kalau untuk secara spiritual gitu ya, kedewasaan itu tentu aja kita pasti harus namanya ke gereja, kita Ya, ibadah. benar, itu wajib Karena kalau setiap misalnya minggu. kayak kita ikut gereja aja cuman jadi rutinitas, atau mungkin ikut gereja cuman kayak datang nih minggu gereja, terus minggu depannya enggak, minggu depannya gereja, minggu depannya enggak, itu kan sama aja kayak kita nggak nih, Iya. kita nggak punya kerinduan yang buat kenal Tuhan. Karena ya kalau misalnya kita nggak kenal Tuhan, ya fondasi kita nggak kuat. Gitu. Jadi kayak kalau dari plan aku sendiri, kalau memang aku tahu aku mau ingin lebih dewasa lagi dalam aspek spiritual, ya jelas aku pasti bakal yang namanya tuh rajin ke gereja, lebih rajin berdoa, apalagi yang biasa kita tak lakukan gitu ya saat teduh, Iya. itu tuh perlu kita tingkatin lagi tuh. Betul. Setelah itu juga kita perlu tertanam di komunitas gereja masing-masing. Biasanya bisa orang bilangnya komsel gitu. Nah kalau misalnya kita udah terpenuhi nih, kita udah ngikutin semuanya, kita udah berdoa sama Tuhan, minta semua sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, udah pasti kita nggak bakal gampang terjerumus. Iya. Kalau misalnya kita bilang tidak mungkin sih, nggak bisa dibilang nggak mungkin. Karena Petrus pun bilang nggak mungkin menyangkal Tuhan toh, tapi tetap menyangkal Tuhan gitu. Oke. Leo tuh pernah gak sih waktu lagi ngerasain kehidupan tuh, Leo tuh ngerasa kayak Tuhan tuh lagi bisa sama Leo gitu? Kalau itu kayaknya setiap hari sih. Karena jujur aku pun berangkat ke sekolah ini kan naik kereta ya. Iya. Kalau naik kereta kendaraan umum itu kan kita nggak bisa menjamin keselamatan kita sepenuhnya. Iya. Entah, pemikiranku tuh sebenarnya ada kadang kepikiran kayak bisa aja kereta ini kecelakaan Pak, bisa aja kayak pas aku lagi OTW ke stasiun ada sesuatu kah, pasti kan ada bisa terjadi. Cuman ya karena paginya aku berdoa sama Tuhan, aku minta Tuhan biar selamatin aku, Tuhan yang lindungi aku sampai sekolah. Dan karena aku berdoa itu pun akhirnya aku sampai sekolah dengan aman, nggak kayak yang takut ke sekolah ini udah nggak takut, karena ya aku udah dewasa gitu kan, pemikiranku udah dewasa juga, ya aku harus pemikir secara logis. Kalau memang kita mau ya kita doa lakukanlah, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya ialah mati. Iya. Benar. Bagus banget sih. Iya. Nah, selanjutnya Leo kalau ngelakuin hal apa aja tuh selalu ngandelin Tuhan gak sih? Kayak nggak bisa kayak ke sekolah, kayak lagi belajar, kayak Ulangan Iya. tuh biasanya itu ngandelin Tuhan gak sih? Wah. Atau kayak cuman ngandelin diri sendiri? Oke. Kalau itu sendiri sih biasanya kalau dulu-dulu ya, itu pasti kayak ulangan nih, wah
dulu kita sistem kabut semalam gitu ya. Iya. Kayak hari besoknya ulangan kita kayak malamnya baru buka buku, baru baca. Iya. Tapi kalau misalnya kayak sekarang kita udah evaluasi, kita jadi tahu kayak nggak perlu yang namanya langsung kayak itu sistem kabut semalam. Yang penting kita berdoa sama Tuhan, kita minta biar materi yang udah kita pelajarin selama ini, yang kemarin-kemarin kita cicil itu bisa masuk di otak kita. Jadi pas ulangan tuh kita bisa jawab dengan sesuai dengan apa yang kita mau. Dan aku percaya juga kalau kita berdoa pun hasilnya itu Tuhan yang berikan, bukan kayak kita yang mau, tapi Tuhan yang berikan. Bahkan kalau misalnya dari hidupku sendiri, kalau misalnya aku minta malah Tuhan berikan itu lebih. Karena Tuhan tuh nggak pernah berikan kita kurang, tapi lebih dari cukup buat kita. Iya. Gitu. Jadi kayak ya kalau ngandelin Tuhan pasti. Dan kalau mau berangkat sekolah pun aku pasti berdoa dulu. Kalau misalnya mau belajar doa dulu. Kayak kemanapun ya minta lindungan Tuhan, minta biar Tuhan menyertai kita selamanya gitu. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ya betul. Nggak ada ruginya gitu Iya. ikut Tuhan Yesus. Terus lihat kalau misalnya lagi ulangan MTK nih misalnya ini udah belajar materi, terus udah berdoa juga nih, tapi ternyata waktu pas lagi dibagiin hasilnya, ternyata hasilnya tuh gong banget, Jelek gitu. Ya, itu gimana? Marah sama Tuhan atau gimana? Oke. Kalau itu mungkin sering ya kita alami. Iya, Kayak kita ada doa nih. kecewa gitu, kesel. Kayak kita ada doa nih sama Tuhan, aku pengen dapat nilai bagus buat ulangan MTK-nya, enggak nggak diomelin mama, nggak diomelin papa gitu ya. Tapi kadang takdir berkata lain. Iya. Ya. Tiba-tiba nilai kita jelek, mungkin di bawah KKM lah ya. Heeh. Kalau aku sendiri sih kalau misalnya dapat nilai yang menurutku kurang, ya mungkin pemikiranku tuh berarti aku harus memperbaikinya lagi gitu. Iya. Mungkin aja pas aku melakukan pembelajaran itu, aku lagi belajar, mungkin aja ada kalanya aku nggak fokus, atau mungkin kayak aku kemis sesuatu, atau mungkin aja kayak aku belajar kurang serius gitu. Jadi mungkin kayak nextnya ya aku bakal coba lebih serius lagi dalam belajar MTK itu. Jadi biar kayak nilai yang aku mau, nilai yang nanti dikasih hasilnya itu sesuai dengan apa yang aku kerjakan itu. Oke. Nah, selanjutnya tuh pernah gak sih kayak ini penting banget sih sebagai kita remaja Kristen tuh, pernah gak sih kayak Leo tuh merasa capek gitu sama ikut bersama Tuhan gitu, kayak kok Tuhan nggak bareng Leo ya, kayak misalnya lagi dapetnya jelek, kalau nggak lagi ada masalah sama temen nih, terus kayak merasa kayak kesel, kok Tuhan kayak nggak bareng aku sih, nggak jalan bersama-sama aku, nggak menyertai hidup aku gitu. Pernah gak sih? Kalau itu kayaknya aku rasa pernah deh, kayak aku lupa kapan, tapi kalau misalnya kayak gitu bisa kita terlalu kecewa gitu ya, Iya, atas suatu hal. Kalau misalnya buat kayak nilai jelek atau gimana, kayak aku ngerasanya nggak gimana. Tapi yang kalau misalnya aku lagi di fase kayak Tuhan lagi nggak bareng aku nih, kondisi lagi nggak enak, tapi kayak tanda-tanda Tuhan tuh nggak ada. Iya. Itu kayak kalau aku yang nyikapin, cara aku menyikapinya ya aku coba terus berdoa. Aku coba tetap setia sama dia, sama Tuhan itu aku terus tetap setia sama dia, karena dialah penolong satu-satunya gitu kan. Kenapun kalau nggak salah di Alkitab ditulis, walaupun kayak apa ya, ayah kita, ibu kita meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Iya, Tuhan selalu ada. Iya, jadi kayak walaupun aku ngerasa lagi nggak enak kan, atau mungkin aku lagi ngerasa kayak Tuhan nggak sama-sama dengan aku, kondisi lagi nggak enak, ya kalau aku lagi benar-benar imanku goyah, ya di situ aku pengen benar-benar cepat-cepat bertobat ya. Tuhan, aku sempat ragu gini, aku jadi tamat di lewat satu doaku gitu. Dan menurutku itu yang paling memberkati hidupku. Jadi kayak ya aku tidak perlu takut lagi kayak Tuhan nggak bersamaku, oh itu hoax gitu. Iya. Karena pada aslinya, pada faktanya Tuhan selalu dengan aku. Iya. Gitu, dan aku nggak pernah hidup sendiri gitu. Oke. Nih, tapi bukan cuma Leo aja ya, pasti teman-teman kita di sini tuh pernah ngerasain capek gitu ya, pernah ngerasain kayak lagi di fase kok Tuhan nggak bersama aku gitu. Ada sepatah dua kata dari Leo gitu, gimana cara nyikapinnya gitu loh. Oke. Kalau misalnya kita lagi ngerasa capek, apalagi buat kalian semua, tetap andalkan Tuhan dalam hidup kalian. Minta bantuan Tuhan, karena penyertaan Tuhan itu tidak pernah hilang. Bahkan kayak pas Tuhan mengutus 12 muridnya, 70 muridnya sebagai rasul untuk menginjil, Tuhan bilang kayak
kuasaku menyertai kamu. Kayak Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Walaupun Tuhan meninggalkan kita pun, aku rasa kuasanya yang Tuhan berikan itu penyertaannya tidak pernah hilang, tidak pernah luput dari hidup kita. Iya. Jadi walaupun kita capek sekalipun, jangan yang namanya kendor dalam berdoa. Karena ada lagu gitu ya, Tuhan hanya sejauh doa. Ya. Tepuk tangan dulu buat saya guys. Keren banget sih narasumber kita Yes. pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Leo atas kesempatannya pada hari ini udah mau datang ke podcast Yes, kita kita pada berdua. hari ini. Ya. Oke, kita tutup aja ya podcast kita pada hari ini. See you next video. Bye.